Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Ahmad Swendar, mahasiswa PPG PAI Batch 3 tahun 2025 LPTK UIN Raden Intan Lampung dengan nomor induk mahasiswa 2511114841. Pada hari ini Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan video praktik pembelajaran uji kinerja di SMP Negeri 11 Bandar Lampung di jenjang kelas 7 dengan materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan dengan menggunakan model pembelajaran PBL dan pendekatan deep learning. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah anak-anak, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, kita awali dengan berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Silakan di tempat. Gerak. Baik, terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa. Selanjutnya Bapak akan cek dulu nih, apakah dari kalian ada yang tidak hadir atau hadir semua? Rangga dan Ibu tidak hadir, Pak. Oke, 2 orang yang tidak hadir. Yang pertama, Rangga, apa keterangannya, nak? Dia itu karena sedang mengikuti Olimpiade Sains, Pak. Oke, ikut izin, ikut Olimpiade. Yang kedua, siapa tadi namanya? Ibnu, Pak. Ibnu, apa keterangannya? Sakit. Oke, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, setelah Bapak mengecek siswa, selanjutnya Bapak akan lihat dulu ya, apakah kelas kalian masih kotor atau sudah bersih. Oke, sepertinya kelasnya sudah bersih, bagus, nyaman, dan rapi. Luar biasa, ini akan memacu kita untuk semangat dalam belajar. Nah, oke, sebelum kita masuk ke dalam materi yang akan Bapak sampaikan, untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita terhadap bangsa, sebelum belajar, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan anak-anak semua, kita berdiri yuk. Indonesia tanah airku, Indonesia Raya. Alhamdulillah. Ya, silakan duduk kembali anak-anak semua. Untuk memacu atau memantik semangat kita, kita sama-sama lakukan tepuk anak soleh soleha. Sudah tahu tepuknya? Sudah. Oke. Ya, kalau di KUA ada tepuk berpasangan atau tepuk sakinah. Kalau di sini ada tepuk anak soleh soleha. Yuk, kita berdiri dulu, silakan. Oke, nunggu ababa dari Bapak ya. 1, 2, 3, tepuk anak soleh soleha. Aku anak soleha, rajin sholat, rajin ngaji, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam. Yes. Oke, tepuk tangan. Silakan duduk kembali anak-anak. Oke, luar biasa. Mudah-mudahan tetap semangat sampai akhir pembelajaran nantinya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan materi, Bapak sudah menyiapkan instrumen atau tes tolak ukur sejauh mana pemahaman kalian atau tahu tentang materi yang akan Bapak sampaikan. Silakan handphonenya dibuka, nak. Bapak sudah kirimkan link Google Form-nya di grup WhatsApp kita. Di situ ada linknya, silakan dikerjakan, diisi ya. Oke, sudah selesai? Oke, luar biasa. Nanti Bapak akan cek jawaban kalian satu persatu. Mudah-mudahan kalian tahu apa maksud dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, selanjutnya ya, Bapak ingin mengulas, ada yang masih ingat atau sudah lupa tentang materi yang Bapak ajarkan minggu lalu? Oke, silakan, nak. Materi minggu lalu kita belajar mengenai Asmaul Husna. Oke, tentang Asmaul Husna atau secara jelasnya meneladani sifat-sifat Allah
Dalam hal ini adalah Asmaul Husna. Nah, apa sih Asmaul Husna itu? Ada yang masih ingat? Ya Pak, Ya, coba silakan nak. Asmaul Husna adalah nama-nama mulia bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul sekali. Tepuk tangan dulu, luar biasa. Ternyata kalian masih ingat materi yang Bapak ajarkan minggu lalu. Nah, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi yang kaitannya dengan hal ibadah. Coba kalian amati dulu gambar yang Bapak tampilkan. Nah, coba deskripsikan satu orang terkait gambar yang Bapak tunjuk. Nah, ini silakan. Ada yang mau mendeskripsikan tentang apa sih? Ya, silakan nak. Mendeskripsikan orang sedang sholat. Oke, yang kedua, coba bantu jawab. Kira-kira deskripsikan. Ya Pak, Oke, silakan nak. deskripsikan tentang orang berzikir. Tentang sholat dan berzikirnya. Ini ada kaitannya dengan materi yang akan Bapak sampaikan. Jadi, bagaimana nanti kita memahami tentang sholat dan zikir atau menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih ya kita harus sholat? Ada yang bisa jawab? Ya Pak, Oke, silakan nak. agar kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul sekali. Kemudian apa dampaknya kalau kita melaksanakan sholat dan zikir? Pak, Oke, kamu. dampaknya ketika kita melaksanakan sholat dan zikir adalah hati kita menjadi tenang dan hidup menjadi damai. Oke, luar biasa kedua teman kalian ya menjawab dengan baik. Ya, selanjutnya coba kita perhatikan ya. Sebelum kita mengulas materi yang akan Bapak sampaikan bagaimana mengenai menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Kalian setelah nanti menyimak, memahami materi yang Bapak sampaikan nih, harus bisa mampu. Pertama, ini tujuan pembelajaran kita ya, mengetahui atau menghubungkan hakikat sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, sebagai kalian bisa menuliskan atau membuat contoh untuk terkait perilaku ketakwaan kita dalam hal dua perkara sholat dan zikir. Dan kemudian kalian bisa membuat quotes ya tentang sholat dan zikir dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang Bapak sampaikan ya, kalian nanti harus bisa bagaimana aktivitas sholat dan zikir dapat merubah kepribadian seorang muslim yang dalam hal ini adalah kita menjadi seorang hamba yang bertakwa. Nah, itu yang akan kita pecahkan nanti setelah materi ini selesai diberikan. Nah, oke, selanjutnya kita cari tahu dulu apa sih sholat itu. Nah, nih ya, sholat terbagi menjadi dua macam dalam pengertiannya ya. Ada secara bahasa maupun secara istilah. Secara bahasa adalah doa atau doa meminta kebaikan. Kemudian secara istilah ialah serangkaian atau gerakan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, ini juga sebagian daripada proses ibadah kepada Allah. Nah, selanjutnya ketika kita tahu sholat, ya, kita harus tahu dulu bagaimana sih yang ada dalam sholat. Rukun sholat jelas ya. Oke, rukun sholat. Apa sih rukun sholat? Silakan satu siswa untuk bantu menjawab. Iya, silakan nak. Rukun sholat. Setiap perkataan atau perbuatan yang akan membantu ketika sholat. Jika salah satu rukun ini tidak ada, maka sholat itu tidak teranggap secara syar'i dan juga tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Oke, nah ini rukun. Nah ini dalilnya nak, bisa kita lihat ya. Ada dalil Qur'annya, ada dalil dari hadisnya, kemudian ada dalil dari ijma'nya. Nah dalil itu adalah landasan hukum atau dasar hukum ketika kita sebagai seorang muslim harus mengerjakan apa alasan. Ini ada di dalilnya nih. Nah, ya. Nah ini kita harus tahu dulu berapa sih rukun-rukun dalam sholat yang kita ketahui. Nah, ada 13 ya. Berdiri, niat, takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, ruku dengan tumaknina, iktidal tumaknina, sujud 2 kali dengan tumaknina, duduk di antara sujud dengan tumaknina, duduk bagian tahiyat akhir, membaca tahiyat akhir, dan seterusnya sampai ke poin 13 yaitu tertib. Nah, tumaknina itu harus juga penting dalam sholat ya. Nah, ini niat sholat. Tentunya sudah bisa semua ya niat sholat ya. Nah, sholat itu ada berapa waktu? 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Bapak berharap mudah-mudahan kalian bisa hafal semua. Karena kita seorang muslim, masa iya nggak paham atau nggak tahu bacaan niat sholat. Nah, ini yang membatalkan sholat ya. Berbicara, banyak gerak, yang paling parah murtad. Atau murtad dalam artian keluar agama ya. Oke. Sampai sini materi tentang poin tentang sholat sudah paham semua anak-anak? Sudah. Oke, coba Sapira, ya nak. Kira-kira sholat itu apa tadi nak?
Salat itu artinya doa Pak, doa untuk meminta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Ibadah ya. Karena kita sebagai seorang makhluk yang diciptakan harus minta kepada Allah. Kemudian poin berikutnya materi kita tentang zikir. Apa sih zikir itu? Yuk kita simak bareng-bareng. Nah, zikir juga sama, ada dua pengertian secara bahasa dan istilah. Secara bahasa, zikir itu adalah mengingat. Secara istilah, ya lebih detail lagi, kompleks lagi, mengingat Allah sebagai upaya untuk mendekatkan diri kita kepadanya. Nah, kalau kita tidak berzikir, sekarang pertanyaannya seperti apa? Maka kita termasuk hamba-hamba yang sombong. Ya, jangan sampai kita nggak berzikir. Sekarang kapan waktu kita untuk berzikir? Kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun kita bisa berzikir. Ya. Nah, cara berzikir ada 3 bagian. Zikir dengan hati, zikir dengan ucapan, dan zikir dengan perbuatan. Ini bisa kalian lihat ya. Nah, ini hikmah-hikmahnya. Tuh, ya. Hidup tentram, aman, damai. Oke. Alhamdulillah. Oke, luar biasa anak-anak. Materi yang Bapak sampaikan tentang bagaimana menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Nah, kemudian anak-anak, ya, Bapak akan membagi tugas, ya, tentunya nanti dalam bentuk kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4, ya. Coba simak perintah tugas yang Bapak sampaikan. Nah, nih, ya, silakan didiskusikan. Ada 4 poin yang diminta, ya, terkait materi kita pada hari ini tentunya. Silakan, yuk. Oke, kerjakan dengan baik, ya, sesuai dengan kemampuan diskusi kalian. Oke, diskusi, bisa diskusi, luar biasa diskusinya. Oke, ada yang sudah selesai? Sudah Pak. Oke, luar biasa. Ya, Bapak minta coba kelompok mana yang ingin menyampaikan hasil diskusinya. Silakan kelompok berapa? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang. Ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang identifikasi terkait menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Mohon diperhatikan dan dipersilahkan kepada yang bertugas. Nomor 1, mengapa kita sholat? Karena sholat adalah salah satu perkara atau perbuatan yang wajib kita kerjakan sebagai seorang hamba atau ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2, mengapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan perkara sholat kepada hambanya? Jawabannya, adapun alasan Allah Subhanahu wa taala perintahkan sholat terhadap hambanya. Yang pertama, karena sholat merupakan bagian daripada rukun Islam, yang mana kalau namanya rukun adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Kalaupun tidak kita lakukan, maka sebagai konsekuensinya adalah mendapatkan dosa terbagi kita sebagai seorang muslim. Nomor 3, mengapa seorang muslim diajarkan untuk selalu berzikir? Karena zikir itu sama hal yang tidak mengingat sama Allah kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita tidak melakukan perkara tersebut, maka sama saja kita sombong. Rasulullah saja selalu berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oke, keren, betul sekali. 5 manfaat apa yang kita dapat jika kita melakukan perkara tersebut. Jadi 5 manfaat yang kita rasakan saat mengerjakan hal tersebut diantaranya seperti hidup menjadi tenang, hati dan pikiran, meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Oke, ya, bagus sekali. Silakan nak tutup. Baik teman-teman, itu adalah hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada hal-hal yang kurang pahami dan ingin ditanyakan, kami silakan. Ya, silakan. Izinkan saya dari kelompok 1 ingin bertanya, dari paparan tentang sholat yang kalian sampaikan, bagaimana pandangan kalian tentang orang-orang yang rajin sholat tapi tetap maksiat? Baik, terima kasih atas pertanyaannya yang bagus kepada kelompok kami. Dan izinkan kami menjawabnya. Dari pertanyaan yang diajukan tadi, jadi kita tidak boleh, yaitu yang pertama kita harus bersikap bijak atau berhusnuzon, berprasangka baik, dan jangan menghakimi. Yang kedua, menasehatinya dengan lembut. Yang ketiga, mendoakan dia agar mendapat hidayah untuk benar-benar mengerjakan sholat secara baik dan benar, dan tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana pada kelompok yang bertanya tadi? Apakah sudah jelas dan paham? Oke, silakan. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangan buat kelompok 2 ya, yang sudah luar biasa, yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Baik anak-anak,
Jadi kita harus paham nih ya, setelah kita memecahkan keempat poin ini, bagaimana ya dampak atau hasil yang kita dapat ketika kita melakukan sholat dan zikir. Nah, coba tadi masih ingat tidak? Kira-kira, coba dari kelompok 1 masih ingat tidak apa dampak ataupun hikmah yang kita dapat ketika melaksanakan sholat dan zikir? Ayo Pak. Ya. Dampak dan hikmatnya adalah hati menjadi tenang dan hidup menjadi damai. Oke, betul, luar biasa ya. Benar yang disampaikan oleh teman kalian. Hidup menjadi tenang, damai, dan tentram. Nah, kemudian jadikanlah sholat dan zikir itu sebagai penolong kita, obat penyejuk hati kita, ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan juga yang terakhir pasti manfaatnya untuk mencapai ketakwaan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kemudian, ya, Bapak berharap dengan antusias kalian ini bisa kalian praktikkan nanti dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah. Terima kasih juga atas keaktifan kalian belajar pada hari ini. Baik anak-anak semua, kesimpulan materi kita pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, sholat merupakan perkara yang wajib yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim, dan dengan sholat kita dapat meminta doa-doa kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan zikir adalah sesuatu hal untuk mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak telah menyiapkan ya soal sebagai tes akhir kalian, ya, itu ada dalam grup ya, grup WhatsApp yang Bapak kirimkan. Di situ silakan dibuka handphonenya, kemudian diklik link Google Form-nya dan diisi oleh kalian. Silakan, Nak. Sudah? Luar biasa, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kalian isi mencapai daripada tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih anak-anak semua atas antusiasnya, partisipasi, keaktifan dalam diskusi kelompoknya tadi dalam pembelajaran. Ya, pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi bagaimana kita mengenal ya rukhsah dalam soal ibadah. Rukhsah itu apa? Rukhsah itu kalau dalam intinya adalah keringanan. Nah, nanti kita akan pelajari di minggu depan atau pertemuan berikutnya. Terima kasih. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Nah, kemudian ditutup dengan doa. Silakan ketua kelas untuk dapat memimpin doa. Pada dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafii khusr illa alladziina aamanu wa amilus solihati Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil sabri. Shadaqallahul azim. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama, selamat pagi. Pagi.